Oke, selamat pagi adik-adik. Saya mulai aja ya, karena kayaknya udah 62 ya yang hadir. Jadi pagi ini kita akan membahas tentang penyakit kulit yang berkaitan dengan resiko di lingkungan pekerjaan ya. Jadi penyakit kulit yang disebabkan oleh paparan di tempat kerja. Ya ini sebelumnya yang membawakan di semester-semester sebelumnya itu Dokter Parte, tapi untuk semester ini saya yang menggantikan. Jadi hari ini kita akan membahas mengenai struktur dan fungsi sistem kulit, ya, jaringan kulit, kemudian menjelaskan mekanisme pertahanan tubuh pada sistem integumen. Integumen itu kulit ya, jadi itu istilah medisnya ya. Kemudian menjelaskan penyakit pada kulit yang diakibatkan oleh atau terkait dengan pekerjaan. Nah, ini mungkin adik-adik yang di KM kan tidak mendapatkan pelajaran anatomi khusus ya. Jadi kita akan bahas sekilas. Kalau tidak salah di SMA itu biasanya sudah dapat pelajaran biologi gitu ya. Ada membahas kulit dan organ-organ tubuh lain. Jadi kulit itu merupakan organ terbesar yang meliputi seluruh tubuh gitu ya. Luasnya kalau kita hitung secara keseluruhan itu mencapai 2 meter persegi dan berat 3 sampai 4 kg. Kulit ini mengandung banyak sel di dalam kalau kita belah ya. Jadi kulit itu ada banyak selnya. Mulai dari paling dalam itu lemak, kemudian ada pembuluh darah, saraf, kemudian apa namanya? Ada juga kelenjar-kelenjar ya, kelenjar minyak dan kelenjar kulit. Nah, terus fungsi utama kulit yaitu memberikan perlindungan terhadap perubahan lingkungan luar dengan eh, paparan luar ya. Jadi kulit itu adalah kontak pertama untuk berbagai macam paparan dari luar. Kulit itu terdiri dari 3 lapisan. Yang paling luar itu epidermis, kemudian dermis, kemudian subkutan. Jadi kalau kita ingat lagi gambarnya, itu mirip ya seperti ini. Ini kalau dibelah ya kulit itu dilihat di bawah mikroskop akan terlihat seperti ini. Jadi dari paling luar itu lapisan epidermis. Ini biasanya adalah lapisan sel-sel epitel istilahnya ya. Epitel itu sel yang bentuknya pipih. Ya, sel ini dia tebalnya 1 sampai ini yang paling luar ini 0, ya 0, sekian gitu ya tebalnya. Jadi dia itu fungsinya melindungi dari paparan luar ya. Sel epitel ini yang paling apa namanya? Yang paling luar sel epitel pipih. Jadi dia uh, kuat terhadap tekanan. Dan ini ada lapisan yang namanya nanti kupula yang sering melupas ya. Jadi setiap beberapa minggu sekali dia akan membentuk sel baru dan itu yang mengalami pengelupasan biasanya. Kemudian setelah epidermis ada lapisan dermis. Nah, di dalam epidermis ini juga ada rambut-rambut ya. Jadi seluruh bagian kulit sebenarnya ada rambutnya, tapi ada yang panjang, ada yang pendek, tergantung area pertumbuhannya. Dan pertumbuhan itu dipengaruhi oleh hormon biasanya ya. Nah, di dermis ini terdapat beberapa jaringan ya, kombinasi ya, ada epitel juga kelanjutannya sedikit, kemudian ada pembuluh darah, ada akar rambut, ada kelenjar minyak, kelenjar keringat ya. Jadi ini kelenjar keringat, kemudian ada kelenjar minyak.
Jadi fungsinya ini kalau kelenjar keringat ini fungsi mempertahankan suhu tubuh. Jadi kalau misalnya cuaca di luar panas, dia akan membuka agar tubuh kita tidak terlalu panas. Jadi dia mengeluarkan apa namanya panas itu melalui keringat. Kemudian sebaliknya kalau dingin dia akan menutup ya agar tidak mengalami kekurangan atau kering ya di dalam tubuh. Kemudian kelenjar minyak ini fungsinya menjaga uh, kelembaban kulit juga, jadi agar kulit itu tidak mudah bersisik atau pecah-pecah ya. Ini juga pada cuaca dingin biasanya kelenjar minyak malah tidak terlalu berproduksi. Dan ini juga tergantung dari setiap individu. Ada yang kelenjar minyaknya aktif, ada yang tidak. Sehingga kalau kita sering dengar itu ada jenis kulit yang berminyak, ada yang kering, ada kombinasi. Jadi itu tergantung dari aktivitas dari kelenjar minyaknya itu sendiri. Nah, kemudian ada folikel rambut atau akar rambut ya. Kemudian jaringan saraf juga ada di lapisan ini. Saraf itu biasanya untuk rasa raba, panas, dingin ya, dan juga kepekaan terhadap zat-zat kimiawi. Kemudian di lapisan subkutan itu ada lemak. Jadi lemak itu berfungsi untuk bantalan. Jadi lemak ini membuat tubuh kita itu tahan terhadap benturan gitu ya. Jadi ada bantalan lemaknya di sini. Tapi pada beberapa orang kadang-kadang penumpukan lemak ini justru malah terlalu banyak ya sehingga lapisan lemak kulitnya terlalu tebal gitu ya. Dan itu tidak bagus untuk kesehatan ya. Meskipun dia memang berfungsi sebagai bantalan, tapi kalau berlebihan tidak bagus. Selanjutnya, kalau kita lihat lapisan dermis seperti ini ya. Terus subkutan. Jadi lemak itu selain bantalan juga dia sebagai insulator suhu dan juga terhadap getarannya. Nah, kalau kita bandingkan antara kulit dengan sistem organ lain ya, misalnya respirasi, maka kulit ini adalah lapisan terluar kita yang langsung kontak dengan hazard atau bahaya di lingkungan kerja. Bahaya ini dibagi menjadi mekanik, ya, fisik, kemudian kimia, biologis. Kalau mekanik itu contohnya trauma atau gesekan, luka gitu ya. Misalnya kalau bekerja di tempat yang menggunakan benda-benda tajam, jadi kulit ini memang barier pertama. Kemudian terkait energi atau radiasi, suhu panas, suhu dingin ya. Ini tergantung tempat kerjanya ya. Kalau misalnya bekerja di bawah paparan sinar matahari ya bahayanya adalah radiasi UV dan juga suhu panas. Kemudian juga yang pernah saya sampaikan yang bekerja di ruang radiologi gitu ya, itu juga paparan pertamanya adalah mengenai kulit langsung. Kemudian zat kimia. Zat kimia ini biasanya pada pabrik-pabrik ya kalau bekerja sebagai misalnya di garment atau yang harus memakai cat atau zat-zat kimia lainnya, itu kulit memang paling sering akan mengalami masalah. Kemudian biologis itu mikroorganisme, jadi bisa bakteri, virus, atau parasit ya, parasit atau jamur seringnya. Kemudian juga bisa serangga. Nah, mekanisme pertahanan tubuh kita bahas sedikit. Jadi adanya minyak dan rambut itu sebenarnya ini bukan bulu ya. Jadi ini slide-nya Dokter Patu. Permukaan kulit itu ada lapisan minyak dan juga rambut itu berfungsi sebagai perlindungan sebenarnya. Ya, dari gesekan tadi. Jadi kalau kulit kita tidak ada minyaknya itu akan cenderung cepat pecah-pecah gitu ya, cepat luka.
Kemudian jika terjadi proses mekanik berulang, misalnya tekanan di suatu tempat, itu akan tumbuh kalus. Mungkin pernah dengar kalus, contohnya di bagian telapak kaki. Sering ada bagian yang mengeras, atau mungkin di telapak tangan, atau siku, atau lutut ya. Jadi biasanya itu kalau sering mengalami tekanan berulang-ulang, itu bisa muncul penebalan. Ya, penebalan itu namanya kalus. Mungkin pernah dengar bubul itu, bubul jadi sampai menebal biasanya. Itu kadang kalau memakai sepatu yang kurang nyaman ya bisa mengalami kalus. Atau mungkin di tempat kerja dia memang harus terus-menerus di daerah itu ditekan, jadi akan muncul kalus. Kemudian pertahanan lainnya dengan mensuplai darah dan juga pengaturan kelenjar keringat. Jadi pada situasi panas dia pembuluh darah akan melebar dan kelenjar keringat akan memproduksi air lebih banyak untuk menjaga kelembaban kulit, ya, untuk menjaga hidrasi kulit. Kemudian kulit itu sebenarnya barrier terhadap sinar UV yang menembus kulit, tapi ini tergantung juga kerentanan orang mengalami sunburn itu tergantung juga dari ras ya biasanya. Jadi kalau kita yang di negara tropis memang sudah dilahirkan dengan melanin gitu ya. Melanin itu sel-sel yang berfungsi untuk menghalangi radiasi ya. Jadi melanin itu membuat kulit kita berwarna gelap. Jadi berwarna ya. Jadi kalau kita yang di Asia, yang di daerah khatulistiwa biasanya kulit cenderung gelap ya karena melaninnya tinggi. Dan itu memang justru adalah mekanisme pertahanan tubuh kita ya, biar tidak mengalami sunburn. Ya, jadi melanin berfungsi untuk menyesuaikan diri terhadap sinar UV. Tapi bagi orang-orang yang tinggal di daerah subtropis atau kutub ya, itu biasanya melaninnya lebih rendah aktivitasnya sehingga ketika dia terkena sinar matahari yang terlalu terik di daerah tropis itu biasanya mengalami sunburn. Kalau dia nggak pakai sunblock, dia efeknya akan sangat cepat gitu ya, bisa mengalami terbakar kulit. Karena dia tidak memproduksi melanin dalam jumlah yang banyak untuk menghalangi sinar UV. Nah, selain itu juga untuk menghalangi kehilangan cairan tubuh dan menghambat masuknya bahan kimia dari luar. Kemudian permukaan berminyak dan juga pergantian stratum corneum. Jadi stratum corneum itu kulit kulit paling luar yang melupas itu ya. Dan secara periodik ini adalah pertahanan tubuh juga, mekanisme pertahanan tubuh ya. Jadi kalau kita bekerja di lingkungan yang akan berbahaya terhadap kulit, itu kulit harus sebenarnya dalam keadaan sehat gitu ya, dalam keadaan utuh, tidak boleh ada luka. Nah, bagaimana penyakit kulit akibat kerja itu terjadi? Biasanya penyakit kulit akibat kerja itu kita tegakkan diagnosis kalau memang itu paparannya dari lingkungan pekerjaan. Ya, atau diperparah oleh faktor pekerjaan. Contohnya misalnya dia memang sudah punya kecenderungan alergi terhadap deterjen. Kemudian karena dia harus bekerja di laundry gitu misalnya yang setiap hari dia harus kontak dengan deterjen sehingga dia akan lebih cenderung lebih sering dia kambuh alerginya. Misalnya alergi sabun cuci piring. Ya, kalau dia harus bekerja di tempat restoran gitu yang harus mencuci piring, jadi dia akan lebih sering gitu ya mengalami masalah alergi. Kalau di Singapura itu penyakit kulit ini menjadi nomor 2 terbanyak dilaporkan sebagai penyakit akibat kerja. Kemudian penyebab utama adalah minyak larut atau semen ya. Sepertiga dari penyakit akibat kerja itu bersifat kronis.
Dan sebenarnya ini bisa dikurangi ya kejadiannya dengan penerapan higien perorangan, penggunaan APD dan juga krim untuk mencegah ya. Misalnya tadi kalau memang akan terpapar sinar matahari itu memakai sunblock misalnya. Atau kalau akan sering kontak dengan deterjen itu biasanya ada hand cream atau emollient gitu untuk membuat kulit itu tetap apa namanya lembab gitu ya, yang terjaga kelembabannya sehingga dia tidak mengalami kering atau reaksi alergi. Nah, penyakit kulit akibat kerja tergantung dari ras. Ya, tadi saya sebutkan ras ini terkait dengan produksi melanin dan adaptasi tubuh. Kemudian umur, biasanya usia semakin tua akan semakin cepat muncul alergi. Kemudian jenis kelamin, tebal kulit, personal hygiene, keringat, dan juga ada obat-obatan yang dikonsumsi, dan juga terkait musim ya, terkait musim dingin atau hujan atau musim panas. Nah, sebenarnya kalau kita melihat pasien yang sudah mengalami masalah kulit itu gejala klinisnya tidak beda ya dengan yang pasien biasa. Jadi tidak bisa kalau hanya dari gejala klinis kita menentukan ini akibat pekerjaan atau bukan gitu ya. Tapi yang bisa dilihat atau digali adalah dari anamnesis. Anamnesis itu dari wawancara apakah dia memang terpapar di tempat kerjanya ya. Penyakit kulit akibat kerja itu bisa dicurigai apabila ruam kulitnya itu ditemukan pada kulit yang kontak dengan agent, ya misalnya tangan atau lengan. Kemudian paling banyak yang jenisnya yang ditemukan adalah dermatitis kontak yang disebabkan oleh iritan atau alergen. Kemudian dengan gejala akut itu merah, bengkak, melepuh, berair, atau bersisik. Atau kadang menebal ya. Ada juga yang pecah-pecah atau kering gitu ya. Atau tadi yang di daerah yang bekerjanya di bawah paparan sinar gitu ya, sinar UV atau sinar lainnya, itu ada perubahan warna kulit. Misalnya lebih gelap daripada area lainnya yang tidak terpapar. Penyakit lain bisa berupa urtikaria kontak. Urtikaria ini kayak gatal seluruh tubuh ya. Kalau pernah kalian mengalami gatal yang seluruh tubuh itu kayak bentol-bentol gitu ya. Ini juga banyak kalau orang reaksi alergi obat juga bisa seperti itu. Kemudian bisa juga dalam bentuk jerawat atau infeksi sekunder ya. Nah, kita bahas sedikit beberapa yang sering ya, dermatitis kontak atau radang akut itu paling banyak kejadiannya. Ini biasanya karena paparan tadi bahan kimia. Ya, misalnya tadi deterjen, cat, atau misalnya minyak-minyak yang keras ya kandungannya gitu ya. Kemudian juga kadang bahan makanan ya, ada juga yang membuat alergi di kulit ya. Itu hanya pada orang yang sangat sensitif biasanya. Kemudian gejalanya biasanya eritema. Eritema itu kemerahan, jadi di daerah kulit mengalami kemerahan, kemudian gatal, atau kadang dia sampai muncul bintik-bintik air dan melepuh ya, pecah ya. Kalau dia lama tidak diobati, biasanya sampai muncul eksim atau res. Jadi ini kayak yang eksim itu kayak dia campuran ya antara luka yang basah dengan yang udah kering atau krustanya itu ya yang sudah menebal ya sudah di daerah itu mungkin tidak diobati jadi dia menjadi sangat tebal dan biasanya ini cenderung akan diperparah dengan digaruk gitu ya karena mungkin orangnya tidak tahan itu digaruk akan tambah luka dan tambah melebar. Kemudian muncul kulit yang menebal, kemudian kering, kasar. Ya ini agentnya, contohnya bisa bermacam-macam ya, yang asam maupun basa, produk minyak ya.
Bisa juga tanaman, makanya kalau kalian lihat yang petani juga sering dia mengalami dermatitis ya. Petani, nelayan, ini ada juga temennya yang mengajukan proposal mau membuat penyakit kulit akibat kerja. Jadi mungkin ada beberapa nelayan juga memang dia alergi terhadap bahan-bahan ikan ya. Dan ini bersifat reversible, jadi sebenarnya dia bisa diobati, bisa sembuh sempurna, gitu. Tapi bisa juga berulang. Jadi, ya. Kemudian kalau tidak diobati, alergi itu sendiri bisa berlanjut mengalami infeksi kulit dan ini biasanya cukup susah untuk disembuhkan kalau sudah sampai infeksi. Nah, berikutnya dermatitis kontak alergika. Ini biasanya adanya sensitivitas. Jadi kalau yang kontak tadi ini, yang dermatitis kontak, memang agentnya yang terlalu kuat gitu ya. Meskipun dia tidak punya riwayat alergi, dia bisa jadi dia kena gitu ya. Bisa jadi gatal karena memang zatnya itu terlalu kuat. Tapi kalau yang kontak alergi ini, meskipun misalnya bagi orang yang tidak punya riwayat alergi itu tidak merupakan alergen, tapi bagi orang tertentu itu bisa menjadi alergen. Ya, contohnya saja misalnya lotion gitu ya, lotion merek tertentu tidak tidak semua orang cocok memakai gitu ya. Misalnya kalau saya memakai itu menjadi gatal, tapi kalau orang lain mungkin belum tentu dia gatal. Jadi itu bedanya kalau yang alergi ya, kontak alergi. Jadi memang orangnya itu sendiri sudah punya uh, kecenderungan untuk alergi terhadap zat itu. Ya. Jadi ini 20% terkait dengan pekerjaan. Ya, ini contohnya ya tadi fotosensitif misalnya. Tidak semua orang kan mengalami kulit terbakar ya. Ini tergantung tadi ras, jenis kelamin gitu ya, usia ya. Jadi itu kalau yang alergi ciri khasnya. Kemudian ini juga rentan mengalami infeksi. Kemudian berikutnya gangguan pigmentasi. um, ini kadang juga bukan hanya karena sinar ya, sinar matahari, tapi juga tadi misalnya ada zat yang memang dia bisa merusak kulit gitu ya, dia masuk dan mewarnai kulit. Misalnya zat-zat warna yang langsung menempel dan itu susah hilang dari kulit. Itu juga sebenarnya berbahaya karena dalam pewarna itu, apalagi pewarna tekstil itu kan berbahaya, mengandung logam-logam biasanya untuk jaringan kulit itu berbahaya. Kemudian bisa inokulasi atau logam berat, atau ini kadang juga pada cat yang untuk tato. Ya bayangkan tato itu kan kita sengaja memasukkan cat gitu ya ke dalam kulit kita. Sehingga ya memang itu agak biasanya susah untuk dihilangkan. Saya kurang tahu sekarang katanya ada ya teknologi untuk menghilangkan tato ini. Kemudian perubahan pigmen melanin karena kebakaran atau bahan kimia ya bisa juga terjadi ya. Yang lain yang sering itu, yang jarang itu tadi yang sering ya. Jadi yang tadi dermatitis kontak, iritan dan alergi dan juga pigmentasi itu sering terjadi ya. Tapi ini beberapa yang jarang, misalnya ukus. Ukus itu kalau kalian pernah lihat kulit yang kayak bisul itu ya, kayak borok bisul dan sudah pecah itu ukus namanya. Jadi ada semacam uh, jaringan yang rusak dan bernanah itu ukus ya, yang mungkin pernah ada yang mengalami. Ini kadang juga kalau di tempat kerja bisa karena debu arsen atau logam-logam lain. Kemudian munculnya jerawat itu pada pekerja-pekerja yang berhubungan dengan zat-zat kimia seperti biphenyl polyhalogen ini. Kemudian yang paling berbahaya adalah kanker kulit gitu ya. Kanker kulit ini biasanya banyak disebabkan oleh radiasi ya, bisa UV atau bisa radiasi tadi sinar X kalau dia
bekerja di daerah atau di tempat untuk radiologi, tempat bisa terapi atau tempat diagnosis ya. Jadi itu sebabnya teman-teman yang kerja di radiologi dia memakai APD yang cukup apa namanya banyak ya yang dia pakai agar dia tidak terkena radiasi. Ini bisa juga karena bahan tar atau batu bara atau kayu. Untuk diagnosis banding, jadi kita harus menggali apakah penyakit kulitnya itu benar-benar terjadi karena pekerjaan. Karena pekerjaan ini harus tentunya dieksekusi ya paparan domestik. Jadi seperti saya sendiri misalnya kalau mencuci piring setiap hari itu langsung muncul gatal. Jadi itu bukan karena di tempat kerja tapi memang di rumah alergen itu tidak bisa dihindari sehingga muncul juga masalah kulit. Kemudian pemakaian kosmetik sensitif terhadap komponen-komponen yang ada di dalam kosmetik misalnya. Kan setiap orang kadang menggunakan kosmetik berupa krim gitu ya atau bedak atau make up gitu. Jadi ini juga harus dieksekusi dulu sebelum menegakkan bahwa itu penyakit akibat kerja. Kemudian adanya riwayat atopi. Atopi itu istilah untuk bakat alergi dari memang dari gennya. Contohnya yang atopi yang paling terlihat itu adalah asma. Asma dan bentuk lainnya adalah dermatitis. Dermatitis atopi. Tapi biasanya kalau atopi ini tergantung usia ya munculnya di wilayah mana. Kalau bayi, anak-anak tuh biasanya di lipatan-lipatan tangan ya, di paha atau di lipatan uh, lengan gitu ya, atau daerah kayak siku atau lutut itu kalau yang atopi ya. Jadi dia biasanya disertai juga dengan bakat asma, ya bakat sesak napas atau alergi obat biasanya. Tapi pada orang dewasa ini agak susah gitu kalau tidak dianamnesis dengan baik karena bisa jadi gejalanya mirip dengan dermatitis kontak lainnya. Yang bisa untuk mengeksekusi adalah wawancara yang baik apakah dia memang punya riwayat asma atau alergi sebelumnya ya. Bisa karena eksema endogen jadi gatal berulang juga yang meskipun tidak ada alergen gitu ya dia dari dalam tubuhnya memang sudah apa namanya hipersensitif jadi dia bisa juga mengalami eksema yang kronis ya. Kadang-kadang juga bisa karena makanan bisa karena seafood itu bisa muncul juga jadi itu harus dihilangkan juga kalau kita ingin mendiagnosis apakah penyakit kulit itu akibat kerja atau tidak. Ini pemakaian lem juga ya. Kemudian kriteria diagnosis dari riwayat pekerjaan kita gali apakah memang kontak dengan alergen. Kemudian bagaimana perilakunya dia pada saat bekerja. Apakah dia menerapkan personal hygiene yang baik. Misalnya setelah kontak dengan alergen itu dia langsung mencuci tangan atau dia menggunakan APD yang proper gitu ya, sarung tangan atau misalnya APD lainnya. Kadang kan kalau orang di tempat tekstil atau garment ya harus memakai sepatu boot gitu ya untuk mengurangi resiko terpapar satu warna. Tapi juga kadang justru pemakaian sepatu boot di tempat basah itu malah juga menimbulkan masalah kulit lain seperti jamur ya karena dia lembab. Ya kemungkinan juga malah gatal karena jamur. Ya, jadi itu juga harus kita tanyakan itu. Nah, munculnya gejala ini tergantung dari lama kerja, kemudian rotasi tempat kerja, jadi shift-shiftnya seperti apa gitu ya untuk mengatur pekerjanya yang apa namanya menggunakan bahan-bahan kimia. Kemudian hubungan antara ruam dengan periode kerja. Jadi ini harus digali juga apakah kondisinya membaik bila kontaknya dihentikan.
Kemudian pemakaian APD tanpa menimbulkan ras atau ruam. Pemakaian sarung tangan itu juga pada tenaga medis contohnya. Itu justru juga ada yang alergi terhadap sarung tangan. Karena di dalam sarung tangan medis biasanya itu ada semacam zat seperti bedak ya. Bedak seperti bedak bayi, bedak tabur itu biar dia tidak nempel. Karena kan sarung tangan medis itu yang hand glove itu kan dia bahannya kayak karet gitu kan. Kalau yang untuk bedah biasanya lebih tebal dan itu cenderung nempel kalau dia tidak diisi semacam serbuk pelumas gitu ya. Jadi kadang-kadang malah orang alergi terhadap serbuk itu sehingga kalau dia selalu memakai sarung tangan juga kadang-kadang malah muncul alergi ya. Apalagi sekarang musim pandemi lebih banyak lagi orang memakai hand glove dan juga masker. Oh ya, masker juga sering menimbulkan alergi sebenarnya kalau bahannya mungkin tidak cocok gitu ya. Atau ada orang yang hipersensitif. Kalau saya pribadi, masker surgical itu beberapa kadang bikin bersin ya. Justru pakai masker bersin-bersin jadinya. Jadi benar-benar harus memilih bahan mana yang tidak mengandung zat yang kita sensitif terhadap APD itu sendiri. Ya ini beberapa contoh zat atau agent yang bisa menyebabkan penyakit kulit. Jadi termasuk juga di mana pekerjanya sering kontak ya dengan alergen ini. Nanti bisa dibaca sendiri ya. Jadi pekerja konstruksi juga sering mengalami seperti kulitnya itu melepuh ya. Mungkin kalau kalian pernah megang semen yang sudah dicampur itu memang panas ya. Jadi kalau kita sering kontak tanpa sarung tangan, kalau tukang-tukang itu kan kerja dia jarang ya ada yang pakai sarung tangan karena dia memang harus merasakan sendiri untuk memasang bata atau bataku gitu ya. Jadi ini yang sering juga mengalami dermatitis kontak iritan. Nah, manajemennya sebenarnya karena dia tidak bisa dihilangkan, kalau diingat lagi level-level pencegahannya, karena dia tidak bisa dihilangkan alergennya, jadi yang bisa dilakukan adalah meminimalisir dengan menggunakan APD yang sesuai ya. Kemudian bagi yang alergi, eh, mungkin sebenarnya kalau bisa diatur agar orang yang punya riwayat hipersensitif itu tidak bekerja di tempat yang kontak dengan alergen atau pencetusnya. Ya kalau bisa sebenarnya memilih jangan melakukan pekerjaan itu. Tapi kalau memang terpaksa biasanya harus tadi menggunakan APD yang cukup ketat dan juga manajemen dengan obat-obatan ya. Kalau muncul ya dia harus minum obat dengan segera. Kemudian pada perusahaan sendiri dia harus juga melakukan review ya. Jadi sebenarnya pemeriksaan kesehatan awal itu juga sebenarnya harus meliputi apakah dia punya alergi atau tidak terhadap bahan-bahan yang akan kontak dengan dia. Jadi harus dulu diatur kalau memang dia punya riwayat alergi lebih baik jangan dipekerjakan di posisi itu. Mungkin dia di posisi lain yang lebih aman. Kalau tidak dia harus memang disiapkan APD yang lebih lengkap ya. Jadi itu saja sebenarnya secara prinsip. Nanti kalau ingin lebih banyak tahu bisa mencari jurnal-jurnal kejadian-kejadian penyakit kulit akibat kerja. Ada pertanyaan dari kalian? Silakan ada pertanyaan. Boleh buka videonya biar bisa terlihat kalau mau bertanya.
Saya sekarang baru buka video karena tadi takut sinyalnya hilang. Silakan. Ada yang mau bertanya? Selamat pagi, Dok. Ya. Perkenalkan, nama saya Gia. Izin bertanya, Dok, mengenai apa namanya deteksi dini dari penyakit kulit akibat kerja ini sendiri, itu bagaimana ya, Dok? Terima kasih, Dok. Deteksi dini, misalnya screening ya. Sebenarnya penyakit kulit itu karena dia kelihatan langsung, tidak susah ya screeningnya. Jadi biasanya dia berdasarkan keluhan diketahui ya. Jadi kalau memang orang sudah mengalami gatal, alergi, ruam gitu, biasanya pasien sendiri sudah langsung dia memeriksakan diri ke dokter atau minimal dia mencari pengobatan sebenarnya ya. Bisa jadi dia mencoba-coba dulu sendiri dengan membeli salep atau krim gitu ya. Kalau memang tidak membaik biasanya dia langsung datang untuk berobat. Nah, untuk screening rutin itu biasanya disertakan langsung pada saat dia general check up. Kalau kan pada saat general check up dia ada pemeriksaan umum ya, pemeriksaan fisik. Jadi dia akan diperiksa vital sign seperti tensi, nadi, suhu gitu ya, kemudian paru. Kemudian biasanya secara menyeluruh juga dilakukan pemeriksaan oleh dokternya dan juga anamnesis ya. Jadi biasanya diwawancara juga apakah ada keluhan lain, misalnya penyakit kulit atau yang lain. Jadi di situ biasanya ketahuan apakah dia ada keluhan yang selama ini dirasakan terkait penyakit kulit. Jadi kalau kulit ini sih nggak susah diagnosisnya, dia tidak seperti misalnya penyakit jantung atau paru-paru itu kan tidak terlihat ya, itu hanya bisa kalau misalnya menggunakan alat. Tapi kalau kulit dia cukup terlihat kalau dia memang di bagian yang tidak tersembunyi ya. Tapi kalau di bagian yang tersembunyi atau sensitif seperti misalnya nih area reproduksi gitu ya, area misalnya sekitar eh, lipatan payudara itu kalau perempuan seringnya lipatan payudara, area yang pemakaian bra itu sering juga mengalami gatal, tapi itu jarang akibat kerja. Jadi biasanya kalau yang seperti itu yang di area yang sensitif itu biasanya memang dari perilaku lain, jadi bukan dari kontak atau alergi pada bahan yang di tempat kerja. Kecuali ini ya, kecuali dia yang kita bahas adalah pekerja seksual ya, PS ya, itu akan beda lagi. Jadi memang penyakitnya itu akibat kerja, gitu ya, karena memang pekerjaannya itu. Gitu ya. Kalau yang di daerah BRA itu jarang karena kerjaan itu karena murni karena hipersensitivitas atau memang tekanan berulang karena beranya itu mungkin tidak nyaman gitu ya atau keringat yang berlebihan pada saat dia bisa jadi itu secara tidak langsung ya misalnya orang itu cenderung punya alergi pada saat dia berkeringat banyak di daerah-daerah yang tertekan gitu misalnya kayak tadi pemakaian bra atau pemakaian celana dalam yang terlalu ketat gitu misalnya ya di daerah lipatan paha. Kemudian dia bekerja di tempat yang suhunya panas gitu misalnya di dalam ruangan yang sirkulasi udaranya tidak bagus sehingga dia cenderung lebih sering kambuh. Nah, itu mungkin bisa dikaitkan dengan kondisi pekerjaan. Jadi manajemennya mungkin kita harus menyarankan kalau bisa dia bekerja di ruangan yang tidak panas karena produksi keringatnya dia mungkin berbeda dari orang lain gitu ya. Termasuk tadi misalnya jerawat gitu ya. Jerawat karena sering berjemur atau bekerja di bawah sinar matahari yang merusak kulit sehingga muncul jerawat. Jadi itu juga sebenarnya kan dia memang sensitif gitu ya, cepat muncul jerawat, tapi itu dicetuskan oleh pekerjaan yang harus di bawah sinar matahari. Mungkin itu manajemennya ya dari bisa kalau tidak bisa dihindari dengan menggunakan APD,
dia mungkin harus menggunakan profilaksis tadi, misalnya krim gitu ya, krim untuk mengurangi paparan sinar. Atau dia pengobatan, misalnya setelah bekerja dia harus mengoleskan salep apa. Gitu. Ya, jadi agak kalau kulit sih gampang ya screeningnya bisa dilihat langsung seperti yang saya jelaskan tadi. Ada lagi yang bertanya? Selamat pagi. Kecuali ya sorry, kecuali tadi kalau kita curiga kanker kulit ya, kalau misalnya dia sudah ada hiperpigmentasi gitu ya, atau ada gejala-gejala ke arah kanker, itu baru biasanya lebih detail pemeriksaannya. Mungkin dia disarankan periksa ke patologi anatomi untuk diagnosis apakah kanker atau bukan. Ya, silakan tadi siapa yang mau nanya lagi? Selamat pagi dok, perkenalkan nama saya Suarti. Izin bertanya dok mengenai bahwa kayu itu dapat menyebabkan penyakit kulit dapat menyebabkan penyakit akibat kerja. Nah itu yang seperti yang saya ketahui itu kayu kan itu akan menimbulkan debu pada industri kayu. Dia tuh biasanya kan menyerang sistem pernapasan, namun di sini tuh dapat menimbulkan penyakit. Nah, bagaimana mekanisme dari hal tersebut sehingga bisa menyebabkan penyakit kulit? Terima kasih dok. Ya, kayu itu mungkin kita harus ingat ada pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan dengan pengolahan kayu yang masih mentah ya. Maksudnya belum, kalau kita ingat kayu itu cuman yang kering yang dipakai meja itu kan beda ya. Mungkin itu tidak terlalu menimbulkan alergi apa namanya gatal di kulit. Tapi kalau yang baru baru nebang dari misalnya pekerja yang di penebangan pohon gitu ya, itu kan ada getah ya, ada getah, ada zat-zat yang dikeluarkan oleh tanaman itu sendiri. Itu yang kadang-kadang orang mungkin alergi sebenarnya. Jadi pada saat mengolah yang mentah itu yang masih ada getah, masih belum siap pakai yang seperti kita lihat ya. Kalau yang sudah siap pakai itu kan dia udah nggak, udah sedikit untuk kontak ke kulit kan sedikit alergi. Kecuali itu yang terkait dengan tadi proses pengecatan gitu misalnya, itu mungkin dari catnya sebenarnya dia alergi. Yang benar yang tadi adik bilang, kalau kayu yang kita lihat yang kering memang yang lebih banyak sering adalah debu dari proses pembuatan misalnya gergaji atau menyerut itu, jadi bisa dari sana. Tapi yang dimaksud di sini adalah yang masih kayu yang belum diolah ya, yang belum siap pakai. Jadi itu kadang-kadang getahnya itu yang banyak. Tapi jarang kejadiannya ya karena itu. Ada lagi pertanyaan? Terima kasih dok. Ya. Ada lagi pertanyaan? Tidak ada. Saya stop sharing. Ya, ini mungkin bisa dibaca-baca lagi nanti. Bisa juga lihat-lihat jurnal lagi yang mana yang kejadian kulit yang seperti apa yang sering. Kalau nanti masih ada pertanyaan bisa lewat email atau WA atau bisa di Oase ya. Kalau nggak salah bisa juga diskusi di Oase. Di chat tidak ada pertanyaan ya. Kalau tidak ada pertanyaan, karena saya harus juga mengajar koas ya, jadi kita akhiri kuliah sampai di sini. Selamat pagi, selamat mengikuti kuliah lainnya. Oke.